Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Indriani, NIM 171404177. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 6. Baik, saya di sini akan memaparkan penjelasan mengenai mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dasar dan prinsip pengawasan. Nah, di dalamnya terdapat pemerintah. Nah, pemerintah ini memiliki peran penting, di antaranya yang pertama tanggung jawab moral dan juga yang kedua tanggung jawab sosial. Nah, selain itu ada pula lokasi. Nah, lokasinya yaitu di antaranya yang pertama bank sentral dan juga yang kedua lembaga independen. Nah, selain itu juga terdapat otoritas pengawasan bank. Nah, di sini berperan sebagai pengawasan sistem perbankan pada umumnya. Nah, dengan adanya pengawasan yang ketat, maka sistem perbankan akan menghasilkan sistem yang aman dan juga sehat. Nah, sistem yang aman dan juga sehat ini memiliki 3 unsur, diantaranya yang pertama perlindungan dan kepuasan nasabah bank. Nah, di sini nasabah merasakan kepuasan mengenai pelayanan dari pihak bank kepada nasabah. Nah, yang kedua ada kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga sehat. Maksudnya itu pada perbankan tersebut pertumbuhan ekonominya memiliki kestabilan. Nah, yang ketiga ada pula meminimalkan resiko krisis perbankan. Nah, di sini dengan adanya pengawasan maka akan meminimalisirkan resiko yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 6 jalur prinsip metode dasar dalam pengawasan bank. Nah, yang pertama ada pengaturan atau regulasi. Nah, di dalam pengaturan dan regulasi ini terdapat pengaturan baik itu persyaratan, perizinan, dan juga mengenai usaha bank dan juga sistem informasi mengenai otoritas pengawasan bank. Baik, selanjutnya yang kedua ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung ini maksudnya adalah melakukan penilaian atau keputusan, ketepatan waktu dan juga konsisten dalam pembuatan laporan. Nah, hal tersebut untuk menghindari adanya penyimpangan. Nah, selain itu juga pengawasan secara tidak langsung ini menganalisis setiap jenis laporan, baik itu neraca maupun laba rugi dan laporan lainnya. Nah, dan juga mengkomunikasikan laporan yang sudah diterima supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan memperoleh kejelasan dalam suatu permasalahan. Selanjutnya ada pula jika terjadinya atau terdapat indikasi penyimpangan dalam perbankan, maka harus dilakukan pemeriksaan khusus. Nah, hal tersebut untuk memperjelas permasalahan yang ada. Yang ketiga ada pengawasan langsung. Nah, pengawasan langsung ini yaitu otoritas pengawasan bank ingin meyakinkan kondisi bank sebenarnya itu seperti apa. Apakah data dan dokumennya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak. Nah, selain itu juga otoritas pengawasan bank ini membenarkan keadaan yang sebenarnya mengenai laporan yang sudah diterima oleh pihak otoritas pengawasan bank dari pihak bank tersebut. Kontak dan komunikasi teratur pada bank.
Nah, di sini baik itu pihak bank maupun pihak otoritas pengawasan bank itu harus komunikasi yang baik dan benar supaya tidak adanya kesalahpahaman. Selanjutnya ada tindak remedial atau penerapan sanksi. Nah, penerapan sanksi ini maksudnya jika terjadi kesalahan pada suatu bank, maka diberikan sanksi yang sesuai supaya tidak terjadinya kesalahan yang sama pada suatu sistem perbankan. Selanjutnya, kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Nah, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan di suatu sistem perbankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Nah, dalam hal ini, suatu prinsip syariah terdiri dari 3. Yang pertama, adil, amanah, dan juga komunikatif. Dengan adanya ketiga prinsip syariah tersebut, maka suatu sistem perbankan ini memiliki tujuan, diantaranya menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Dalam prinsip kehati-hatian suatu sistem perbankan syariah khususnya memiliki karakter regulasi, yaitu diantaranya yang pertama bertitik tolak dari sikap waspada dan hati-hati. Dengan kita berwaspada dan juga hati-hati, maka akan kemungkinan kecil terjadinya penyimpangan di suatu sistem perbankan. Selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan proaktif dan antisipatif. Nah, di sini maksudnya itu mendekatkan antara karyawan satu dan karyawan lain, dan juga pendekatan kepada nasabah supaya menjadi daya tarik nasabah untuk bisa menjadi nasabah pada bank tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan prinsip baik dan buruknya suatu sistem perbankan itu merupakan tanggung jawab manajemen bank seutuhnya atau seluruhnya. Adapun dari segi operasional yaitu memberikan bobot kecukupan modal untuk menanggulangi risiko kerugian suatu perbankan tersebut. Selanjutnya dari segi pembatasan risiko. Nah, dari segi pembatasan risiko ini tertuju pada konsentrasi dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya ada etika dari segi etika bisnis. Nah, dari segi etika bisnis ini untuk menghindari adanya kejahatan dalam bertransaksi antara pihak bank dan juga nasabah. Selanjutnya adalah dari segi tanggung jawab. Nah, di sini dalam suatu sistem perbankan ini sukses maupun gagalnya itu ditanggung oleh bank itu sendiri. Yang terakhir adalah sistem pengawasan bank ini dilakukan sedini mungkin. Maksudnya itu adalah dari awal mula itu harus ada pengawasan yang ketat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.